Selamat datang di video kali ini. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai identitas nasional. Dimulai dari konsep identitas nasional, alasan mengapa diperlukan identitas nasional, hingga jati diri bangsa dalam arus globalisasi dan krisis identitas, serta menumbuhkan rasa nasionalisme. Akan kita mulai dengan membahas apa itu konsep identitas nasional. Akan kita pandang menurut dari pandangan harfiah. Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau bisa dikatakan jati diri. Dan nasional adalah hal-hal yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliput atau suatu hal yang meliputi sebuah bangsa. Jadi dalam kata lain, identitas nasional bisa diartikan sebagai jati diri bangsa. Kemudian ada beberapa ahli yang berpendapat sama dengan secara harfiah, ada juga berpendapat berbeda. Kunto Wibisono mengatakan identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya yang membuat bangsa itu berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dan ada juga pendapat dari Kurniat Mante Supraptowiro yang mengatakan secara hukum, peraturan tentang kewarganegaraan merupakan konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Tetapi dalam konteks kali ini kita akan membahas identitas nasional sebagai ciri-ciri atau karakteristik perasaan, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Nah, warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Lanjut, unsur-unsur identitas nasional. Nah, berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Nah, kemajemukan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Nah, unsur-unsurnya itu ada 4. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat adskriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat banyak sekali kelompok atau etnis atau suku bangsa dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Nah, yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami di lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan serta pedoman atau bertindak sesuai dengan yang dihadapi. Yang ketiga ada agama. Nah, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis.
agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, pada zaman dulu agama Konghucu itu pada masa Orde Baru belum diakui sebagai agama resmi negara. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara itu dihilangkan. Nah, terus yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Oke, sedikit tambahan. Contoh dari identitas nasional adalah kewajiban diadakannya upacara bendera setiap hari Senin pada seluruh instansi pemerintah atau sekolah. Dalam upacara bendera terdapat banyak sekali unsur identitas negara seperti pengibaran sangsaka merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan teks Undang-Undang Dasar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pada penutup itu diakhiri dengan doa. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan menggali secara historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi, pada tahun 2007, ia mengatakan Kongres Kebudayaan di Indonesia sudah pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan 1 diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun, dampaknya telah meluas sampai kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung pada tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan pada tahun 1938 di Solo, dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberi pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan identitas nasional. Selanjutnya, secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan, dan terus-menerus hingga akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara ini diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dengan atribut sebagai individu yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasikan dari aspek fisik maupun aspek psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur seperti tinggi dan berat badannya, bentuk wajah, muka maupun kulit, warna, dan bentuk rambut, ataupun dari bentuk fisik lainnya. Sedangkan aspek psikis ini dikenali dari unsur seperti kebiasaan, hobi, atau kesenangan, semangat, karakter, watak, atau sikap lainnya. Selanjutnya, secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, dan ada lagu kebangsaan Indonesia Raya atau bentuk-bentuk identitas nasional lainnya. Nah, ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional ini pernah dikemukakan oleh Winarmo pada tahun 2013, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah Sang Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara adalah Pancasila. Lalu ada juga konstitusi hukum negara adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan identitas negara nasional Indonesia. Jadi, pembentukan identitas nasional Indonesia melalui pengembangan kebudayaan telah dilakukan sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia ke-1 tahun 1983 di Solo. Di mana di Kongres Bahasa Indonesia ini didapatkan hasil pernyataan bahwa bahasa Indonesia haruslah mengalami pengembangan sehingga dapat menjadi bahasa resmi dan dapat digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam rapat-rapat resmi. Selanjutnya ada tantangan dan masalah dengan identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua ada nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Seperti kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara yang di dalamnya mengandung aturan-aturan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, jika kita tidak bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka saja kehidupan sehari-hari kita tidak mengandung nilai-nilai luhur yang sudah dicantumkan dalam Pancasila.
Yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Masalah ini adalah masalah yang di zaman sekarang sepertinya sangat sering terjadi di Indonesia. Apalagi dengan bahasa Inggris yang kini telah menyebar rata di Indonesia. Pembelajaran bahasa Inggris tentu penting untuk bangsa Indonesia, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang sangat dibutuhkan untuk negara ke depannya. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan bahasa sendiri karena terlalu sibuk belajar bahasa asing. Apalagi di zaman sekarang banyak remaja yang tidak ingin mempelajari bahasa daerah karena mereka berpikir bahwa bahasa daerah itu sudah tertinggal zaman. Sedangkan jika bukan kita, bangsa Indonesia, yang melanjutkan bahasa daerah kita, lalu siapa? Lalu yang kelima ada menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Ini juga merupakan problema yang sangat sering dijumpai di Indonesia, yaitu dimana remaja di zaman modern ini lebih suka menyanyikan lagu-lagu asing daripada lagu negara sendiri. Bahkan ada beberapa anak yang tidak mengetahui lagu-lagu daerahnya sendiri, bahkan karena sedari kecil mereka telah diajarkan bahwa kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris, kita harus bisa menyanyikan bahasa Inggris dengan pronunciation yang benar. Selanjutnya ada tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapatkan tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti yang telah dinyatakan oleh Azumardi Azra pada tahun 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit untuk dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang pertama. Yang kedua adalah adanya liberalisme politik. Di Indonesia sekarang banyak orang yang menganut liberalisme, yaitu di mana pribadi setiap orang harus memiliki kebebasan. Sedangkan dalam Pancasila kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dicantumkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila, yang tentu saja bertabrakan dengan anut liberalisme ini. Yang ketiga adalah lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Seperti yang telah kita ketahui, dalam rangka pemberdayaan identitas nasional, kita perlu menempuh melalui Pancasila revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional yang mengandung makna bahwa Pancasila itu harus kita letakkan dalam keutuhan dan pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat, meliputi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu realitas, yang kedua yaitu idealisme, dan yang ketiga yaitu fleksibilitas yang sifatnya kelenturan. Yang pertama yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya. Kemudian yang kedua ada idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan hanya lambungan atau angan-angan semata. Jadi kita tuh memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas, atau
Dimensi itu bersifatnya lentur, istilahnya ya, kelenturan, memiliki kelenturan yang mengandung makna bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan atau memungkinkan dan merangsang perkembangan dari pemikiran-pemikiran, ide-ide baru tanpa menghilangkan jati diri yang ada di dalamnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang esensi dan urgensi identitas nasional, tentunya identitas warga negara Indonesia ya. Identitas nasional ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain karena kita memiliki identitas. Contohnya, kita berkunjung ke suatu negara, kita mempunyai identitas diri seperti KTP, kartu tanda penduduk bahwa kita itu berasal dari warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, identitas nasional itu bagi sebuah bangsa sangat penting sekali, karena untuk melangsungkan kelangsungan hidup dan dapat mempersatukan bangsa juga, karena kita mempunyai identitas warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, identitas nasional penting sekali bagi kewibawaan negara tersebut sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian mungkin bertanya, kenapa sih kita tuh perlu mempunyai identitas nasional, identitas bahwa kita tuh warga negara Indonesia? Tentu karena apa? Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara ini negara hukum dan mempunyai peraturan juga. Salah satu peraturannya ya kita diwajibkan untuk mempunyai identitas diri kita sendiri. Yang mana untuk mengenal siapa kita, dari mana kita gitu. Kemudian jika kita ingin mengunjungi suatu negara atau suatu kota dan kita dimintai kartu identitas, kita punya gitu loh. Jadi mereka tuh bisa tahu kita dari mana asalnya, kemudian di kota mana, seperti itu. Contohnya identitas negara Indonesia ada KTP, kartu tanda penduduk bahwa kita itu warga negara Indonesia. Kemudian ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu identitas nasional negara Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tantangan di era globalisasi dengan tema identitas nasional. Jadi globalisasi itu kata global ya kan berasal dari kata bahasa Inggris ya kan, dari kata bahasa Inggris yang yaitu globe yang arti bumi atau dunia gitu ya. Jadi yang berarti jadi global itu berarti universal ya kan. Untuk pengertiannya sendiri yaitu saling keterikatan, ketergantungan antara bangsa ataupun negara seperti itu. Nah, globalisasi adalah salah satu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterikatan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Globalisasi merupakan faktor berwajah majemuk. Istilah globalisasi sering diartikan dengan satu, internasionalisasi. Kita bisa tahu internasionalisasi itu dengan mengartikan ya. Dalam bahasa Inggris internationalization. Oke. Inter ini yang berarti keterikatan. Ya. Jadi internet contohnya coba. Inter itu jadi terikat. Net itu kan networking. Untuk ini nationalization berarti nasional, berarti negara-negara. Jadi terikat kepada negara-negara. Jadi yaitu hubungan antara negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Jadi contohnya untuk terhubung untuk misalkan penanaman modal atau peluasan perdagangan seperti itu. Lalu kedua ada liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar atau borderless
Jadi pemerintah ataupun misalkan pemerintah di negara seluruh dunia untuk membuka batasan-batasan untuk ekonomi, ya, contoh untuk perdagangan dan sebagainya seperti itu. Lalu yang ketiga ada universalisasi. Oke, universalisasi itu bisa diartikan juga globalisasi, ya. Contohnya arti dari globalisasi itu universal, ya kan? Jadi yaitu ragam atau jadi tantangannya sendiri itu yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan yang berlaku di seluruh dunia. Contoh seperti gaya hidup, ya kan, berlaku di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kendaraan itu sangat penting sekali, ya kan. Lalu yang keempat ada westernisasi, ya, atau amerikanisasi, yaitu ragam hidup budaya atau mengikuti budaya barat seperti pakaian, gaya hidup, ya kan. Gaya hidup itu seperti pakaian, ya kan, seperti bahasa ataupun ya pokoknya attitude mereka seperti itu, ya. Lalu yang kelima ada teritorialisasi, yaitu perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak menjadi berubah, ya kan. Jadi teritorial, ibaratnya seperti itu, ya. Jadi ada pembatasan tempat, jarak, ya kan, dan itu berubah-ubah seperti itu. Jadi tidak ada yang seenaknya keluar masuk negara ataupun tempat yang telah ada aturannya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang harus kita lakukan dalam tantangan di era globalisasi. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu pertama dengan membangun konsensus nasional atau common platform. Sebelum itu, konsensus nasional adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh para pemimpin atau kekuatan sosial politik yang mewakili masyarakat sebagai hasil musyawarah yang disetujui secara bersama-sama dalam rangka mencapai cita-cita bangsa ataupun kepentingan bersama. Dalam Indonesia ini terdapat 4 konsepsi kebangsaan, yaitu pertama Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan ataupun arti penting dalam berbangsa ataupun bernegara. Yang kedua adalah Undang-Undang 1945 di mana dasar hukum untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga terdapat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan bangsa negara Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai semboyan negara atas kesatuan dari kemajemukannya Indonesia. Dan yang keempat atau terakhir adalah NKRI, yaitu di mana kita harus mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara daripada kepentingan individu ataupun kelompok, agar bangsa ini tetap kokoh dan siap menerima tantangan dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, negara harus memiliki fondasi ataupun pilar yang kuat. Sebagai seseorang yang lahir di garis khatulistiwa, tentu saja kita harus mengetahui ataupun menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI baik di dalam hati, pikiran maupun mengimplementasikannya. Lalu yang kedua adalah dengan membangun dialog antar kelompok agama, etnis ataupun kelas sosial. Dengan membangun ruang dialog antar kelompok tertentu, maka dapat menawarkan suatu realitas untuk memajukan kehidupan bersama
di dalam masyarakat walaupun memiliki kemajemukan yang berbeda-beda. Selanjutnya, karena terdapat ruang dialog ini, terjadi proses dinamis di mana satu kelompok dapat memahami kelompok lainnya, sehingga dapat pula dijadikan sebagai pencegahan konflik ataupun upaya untuk menciptakan suatu kedamaian, kerukunan, ketentraman, ataupun kesatuan di tengah-tengah majemuk. Oleh karena itu, membangun dialog antar kelompok itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam kesatuan. Lalu yang ketiga, terdapat meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa, yaitu dengan cara ikut serta dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan bangsa serta kita tidak terpengaruh oleh nilai-nilai budaya dari luar yang masuk ke dalam Indonesia. Yaitu yang keempat adalah dengan cara meningkatkan nasionalisme serta patriotisme. Dengan adanya rasa nasionalisme dan juga patriotisme sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita akan senantiasa menciptakan dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan juga menciptakan sikap berani, pantang menyerah, dan juga rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal itulah yang menjadi hal-hal penting atau upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam mencegah tantangan yang ada dalam era globalisasi pada saat ini. Dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas bersama. Faktor yang pertama adalah primordial, di mana faktor ini memiliki ikatan kekerabatan, darah, dan keluarga, serta kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, serta adat istiadat. Jadi mereka membangun suatu identitas bersama berdasarkan hal-hal tersebut. Lalu yang kedua, terdapat sakral atau sakral ini yaitu suatu kesamaan yang didasarkan atas agama yang dipeluk. Seperti contohnya, pada negara Arab mereka memeluk agama Islam dan pada negara Amerika Latin mereka memeluk agama Katolik. Lalu yang ketiga, terdapat faktor tokoh. Jadi faktor tokoh ini yaitu suatu kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Seperti contohnya di Indonesia terdapat Bung Karno dan Bung Hatta, lalu di India terdapat Mahatma Gandhi. Lalu yang keempat, terdapat faktor sejarah, yaitu di mana adanya persepsi yang sama tentang kesamaan nenek moyang atau persepsi yang sama tentang suatu pengalaman di masa lalu. Jadi mereka membangun suatu identitas bersama atas dasar sejarah. Lalu yang kelima ini adalah faktor Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip bersatu dalam perbedaan. Di mana faktor ini mereka memiliki suatu identitas nasional atas dasar kebersamaan dari suatu kemajemukan tersebut. Yang keenam, terdapat perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini akan menimbulkan solidaritas dan juga persatuan masyarakat yang melalui faktor-faktor ekonomi, seperti contohnya di Eropa Barat dan juga di Amerika Utara. Lalu yang ketujuh, terdapat kelembagaan, yaitu di mana lembaga-lembaga ataupun politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, ataupun lembaga lainnya, mereka memiliki kepentingan di dalam kepentingan tertentu, tetapi mereka tetap memiliki kepentingan bersama sehingga terjadinya suatu identitas bersama, seperti membentuk suatu kepentingan nasional. Dari situlah lahir adanya identitas bersama. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah menemukan rasa nasionalisme dalam dan perwujudan bela negara. Di era modern dan globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjaga identitasnya. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka diperlukan yang dinamakan semangat nasionalisme.
Lalu apakah nasionalisme itu? Pengertian nasionalisme sendiri merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa atau negara sendiri. Setelah mengerti tentang pengertian nasionalisme, terdapat juga beberapa prinsip umum. Beberapa prinsip umum menurut Nurcholish Madjid, yaitu diantaranya terdapat 5 poin. 1. Kesatuan atau unity. 2. Kebebasan atau liberty. 3. Kesamaan atau equality. 4. Kepribadian atau identity. Dan 5. Prestasi. Juga terdapat dalam pengertiannya ada 4 elemen dalam nasionalisme. Beberapa atau 4 elemen dalam nasionalisme yaitu 1. Semangat ketaatan kepada suatu bangsa atau semacam patriotisme. 2. Dalam aplikasinya menunjukkan kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan negara atau bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan negara atau bangsa lain. 3. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Karena itu doktrin yang memandang diperlunya kebudayaan bangsa dipertahankan. 4. Nasionalisme adalah teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu. Contoh perilaku atau sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh yang dapat kita jumpai adalah seperti menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan mentaati hukum, bersedia mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan budaya Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa dan kesatuan bangsa, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu, dari semua penjelasan itu, apakah tujuan dari nasionalisme? Beberapa tujuannya adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Selanjutnya, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah, air, dan bangsa. Yang terakhir, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Demikianlah penjelasan mengenai menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai perwujudan bangsa negara. Nah, segitu saja penjelasan mengenai identitas nasional dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.